Kamu bilang apa tadi? Kamu tahu apa soal penyakit mata? Saya hanya ingin bantu. Pergi sekarang. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang polisi tampan hidup dalam bayang-bayang musibah yang menimpa ibunya. Setahun berlalu, namun luka itu masih terasa. Ibunya kehilangan penglihatan, dokter angkat tangan, dan tidak ada satupun cahaya harapan yang tersisa. Hingga suatu siang yang terik, di depan kantor polisi, seorang gadis penjual koran lusuh berdiri. Tidak ada yang menyangka. Gadis yang selama ini dihina, diremehkan, bahkan diusir itu, justru membawa jawaban yang sudah lama dicari. Sebuah kebenaran besar menunggu untuk terungkap. Dan semuanya dimulai dari satu niat tulus. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ruang kerja itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat Bima merasa terperangkap oleh pikirannya sendiri. Di atas meja, berkas kasus menumpuk, beberapa sudah terbuka dengan catatan kecil di sudutnya. Namun hari itu, tidak satupun tulisan di depan mata Bima yang benar-benar ia lihat. Ia duduk diam, kedua sikunya menekan meja, jemarinya meremas rambut di bagian belakang kepala. Suara dokter semalam masih memantul di kepalanya seperti gema yang tidak berhenti. Belum ada perkembangan. Saraf mata beliau terlalu parah rusaknya. Kita harus bersiap dengan kemungkinan buta total. Kata-kata itu seakan menyayat dada. Bima menutup mata. Napasnya berat. Yang paling menyakitkan bukanlah vonis itu, tetapi bagaimana ibunya menanggapinya. Ibu Sulastri hanya tersenyum. Senyuman ringan seperti angin sore. Senyuman yang selalu memberi ketenangan, tetapi kali ini justru terasa menusuk. Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan terlalu dipikirkan. Semua ini sudah digariskan oleh Allah. Padahal Bima tahu, jauh di balik kain putih yang menutupi matanya, ibunya pasti menangis. Tetapi Ibu Sulastri tidak pernah ingin terlihat rapuh di depan anaknya. Sejak ayah Bima meninggal, perempuan itu berdiri sendirian, menjadi pelindung, menjadi rumah, menjadi cahaya. Dan kini, cahaya itu meredup. Bukan karena umur, tetapi karena dunia di hadapannya sudah berubah menjadi gelap selamanya. Tok-tok. Ketukan pelan di pintu memecah lamunan. Masuk, ucap Bima tanpa menoleh. Seorang anggota berpangkat lebih rendah masuk dengan napas sedikit terburu-buru. Pak, mohon izin. Ini, Pak, ibu Anda datang ke kantor. Apa? Bima langsung berdiri. Kursinya bergeser mundur cukup keras. Ibu saya. Iya, Pak. Beliau menunggu di halaman depan. Tanpa menunggu penjelasan lebih panjang, Bima keluar dari ruangan dan melangkah cepat menyeberangi koridor panjang kantor polisi. Setiap langkahnya dipercepat oleh rasa cemas yang tiba-tiba melonjak. Begitu ia membuka pintu kaca utama, cahaya matahari siang menyambut wajahnya. Dan di halaman kecil kantor polisi, ia melihat sosok yang membuat jantungnya mencelos. Ibu Sulastri berdiri di bawah pohon rindang, ditemani pembantu keluarga bernama Wati. Matanya ditutup kain putih yang dililit rapi. Di sebelahnya, tongkat penuntun berdiri tegak. Tangannya yang lain menggenggam sebuah kotak bekal berwarna biru. Ibu. Suara Bima melembut seketika. Wati membantu memutar tubuh Ibu Sulastri menghadap ke arah suara langkah Bima. Iya, Nak, ibu di sini, jawab perempuan itu pelan. Wajahnya tersenyum meski ia tidak bisa melihat arah datangnya anaknya. Jemari keriputnya bergerak sedikit, seakan ingin memastikan di mana putranya berdiri. Bima mempercepat langkah, lalu meraih kotak bekal itu. Berapa kali Bima bilang jangan datang ke kantor? Suara Bima serak. Ini bahaya.
Jalanan ramai. Ibu seharusnya di rumah. Kalau mau kirim makanan, suruh saja pembantu atau sopir. Ibu Sulastri mengangkat wajahnya sedikit. Senyumnya tidak hilang. Ibu ingin memastikan kamu makan langsung. Kamu ini kalau sudah sibuk, pasti lupa makan. Bima terdiam. Tidak ada balasan yang bisa ia keluarkan. Hanya helaan napas panjang yang keluar akhirnya. Ayo, Bu. Kita duduk dulu. Ia menggandeng ibunya, memandu langkahnya menuju bangku di bawah pohon rindang di taman kecil kantor. Beberapa polisi yang lewat memperhatikan dengan tatapan hormat. Ada yang tersenyum simpati, ada yang hanya menunduk sebagai penghormatan. Setibanya di bangku, Bima membuka kotak bekal. Aroma nasi hangat, sambal teri, sayur bening, dan ayam goreng menyebar. Makanan rumah yang sederhana. Tetapi bagi Bima, rasanya jauh lebih berarti daripada menu termahal sekalipun. Ibu suapi sedikit ya, ucap Ibu Sulastri sambil meraba udara di dekat wajah Bima. Bu, Bima bisa makan sendiri. Tapi ibu ingin merasakan wajahmu saat makan. Dulu waktu kamu kecil, kamu selalu buka mulut sebelum ibu suapi. Sekarang, biarkan ibu mengenang sebentar. Bima menahan napas. Ada rasa hangat yang merangsek masuk ke dada. Ia mendekat, memandu tangan ibunya menyentuh pipinya. Lalu Ibu Sulastri menemukan bibirnya, dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyuapi Bima. Beberapa polisi yang melintas tersenyum tipis. Tidak ada yang berani mengganggu. Kasih ibu selalu membuat siapapun ikut hening. Setelah beberapa suapan, Bima gantian menyuapi ibunya. Ia mengangkat sendok pelan, memastikan makanan itu tidak tumpah. Ibu Sulastri tertawa kecil ketika sendoknya hampir menyentuh dagu. Sementara di seberang jalan, seorang gadis berhenti. Rani, dia berdiri di trotoar, memeluk tumpukan koran yang masih banyak. Matahari terik, bajunya sudah basah oleh keringat. Tetapi ia tetap berdiri tegak sambil menawarkan dagangan kepada siapa saja yang lewat. Koran, Pak, berita hari ini. Koran lengkap, Bu. Hanya beberapa yang menoleh. Banyak yang mengabaikan. Ada yang menggeleng tanpa melihat wajahnya. Tetapi itu hal yang biasa bagi Rani. Ia tetap tersenyum, tetap menawarkan, karena ia harus bertahan hidup. Ketika ia menoleh ke seberang untuk mencari celah menyeberang, matanya tertahan. Ada sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di taman kantor polisi, ia melihat seorang perempuan buta menyuapi pria dewasa berseragam. Gerakan tangan yang lembut, kain putih yang menutupi mata, senyuman yang dipenuhi kasih sayang. Rani menahan napas. Bayangan wajah ibunya muncul begitu saja. Wajah yang selalu memaksanya makan dulu meski sang ibu lebih lapar. Wajah yang kini hanya tinggal kenangan di kepalanya. Rani mengedip cepat, menahan air mata agar tidak jatuh di tengah jalan ramai. Ia benar-benar berharap bisa kembali ke masa ketika ibunya masih ada. Namun masa itu telah berlalu. Ia menatap lama pemandangan Bima dan ibunya. Ada sesuatu yang menarik hatinya. Sesuatu yang membuat langkahnya ingin mendekat. Sementara itu, makan siang Bima dan ibunya hampir selesai. Bima, ibu tidak apa-apa, ucap Ibu Sulastri lembut. Kalaupun nanti ibu benar-benar tidak bisa melihat, ibu sudah siap. Jangan kamu terlalu memikirkan ini. Yang penting kamu tetap sehat. Bima menunduk. Ia menggenggam jemari ibunya. Ibu tidak boleh bicara begitu. Bima akan cari cara. Sampai kapanpun. Sulastri tersenyum tipis, meski matanya tertutup kain putih. Beberapa hal tidak bisa kamu lawan dengan seragammu, Nak. Bima terdiam. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya terasa runtuh sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan makan, Bima membantu ibunya berdiri dan membimbingnya ke arah mobil yang sudah disiapkan sopir. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara terburu-buru dari belakang. Pak, Bu, maaf. Bima menoleh. Wati ikut menoleh. Sulastri mengangkat wajahnya sedikit. Seorang gadis berlari kecil, masih memeluk tumpukan koran. Nafasnya terengah. Wajahnya memerah karena panas dan gugup. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka,
lalu mendekap korannya lebih erat lagi. Maaf saya mengganggu. Suaranya bergetar. Saya cuma ingin bantu. Mungkin saya bisa bantu ibu Anda. Melihat lagi. Di detik itu, waktu berhenti. Benar-benar berhenti. Angin seakan tidak bergerak. Suara kendaraan di jalan seakan menghilang. Dan di dalam dada Bima, sesuatu mulai retak. Udara siang itu tiba-tiba terasa lebih panas daripada sebelumnya. Bima berdiri mematung, masih menggenggam lengan Ibu Sulastri, ketika suara Rani yang gemetar itu meluncur begitu saja ke telinganya. Saya ingin bantu ibu. Mungkin saya bisa bantu ibu bapak untuk melihat lagi. Wati menatap Rani dengan dahi berkerut. Sopir yang berdiri di samping mobil spontan melirik ke arah Bima, menunggu reaksinya. Sementara itu, Ibu Sulastri mengangkat wajahnya sedikit, mencoba mengenali suara asing yang mengalun penuh rasa gugup itu. Namun Bima justru menatap gadis lusuh itu dengan mata yang berubah gelap. Dadanya baru saja ditekan oleh rasa sakit, ragu, dan putus asa sejak semalam. Hatinya masih belum pulih setelah mendengar lagi kata-kata ibunya yang berusaha tegar padahal jelas sedang hancur. Dan kini, datang seorang gadis tanpa ia kenal, berpakaian lusuh, memeluk koran yang kusut, mengatakan hal yang terdengar mustahil. Hal yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa lakukan. Bu, Bima janji ibu bisa melihat lagi suatu hari nanti. Kata-kata itu berputar dalam kepalanya sejak semalam. Kata-kata yang Bima ucapkan, bukan sebagai janji kosong, tetapi sebagai sesuatu yang ia perjuangkan mati-matian. Dan sekarang, niat tulus dari seorang gadis asing justru menusuk luka yang belum sempat kering di dalam dirinya. Bima merasakan amarah naik perlahan. Ia melepaskan genggaman pada tangan ibunya, mengambil 2 langkah maju dan berdiri tepat di depan Rani. Gadis itu menunduk refleks, seakan takut. Nafasnya terengah, tetapi ia tetap berdiri di tempat, memeluk tumpukan korannya lebih erat. Kamu bilang apa tadi? Suara Bima terdengar dingin, jauh berbeda dari nada lembutnya ketika bersama ibunya. Rani mengangkat wajah pelan, mencoba tetap sopan. Saya hanya ingin bantu, Pak. Saya lihat ibu, dan saya pikir mungkin saya bisa. Cukup. Bima mengangkat telapak tangan, memotong kalimat Rani tanpa memberi kesempatan. Kamu tahu apa soal penyakit mata? Nada Bima naik sedikit. Kamu tahu apa soal kondisi ibuku? Kamu dokter? Kamu ahli? Atau kamu cuma? Bima menahan kalimatnya 1 detik, tetapi emosinya sudah terlalu menggumpal. Penjual koran yang sok tahu. Wati terkejut, menatap Bima karena tahu ucapan itu terlalu keras. Sopir pun terdiam. Sementara itu, Ibu Sulastri mengerutkan dahi, merasakan perubahan suasana meski ia tidak bisa melihat apapun. Rani mengatupkan bibirnya. Wajahnya memerah karena malu dan luka. Namun ia tidak melangkah mundur. Ia berdiri di tempat, seakan menyadari bahwa niat baiknya justru membuka pintu amarah seseorang. Pak, saya hanya ingin. Kamu ingin apa? Bima kembali maju setengah langkah. Suaranya tajam. Kamu lihat ibuku buta. Lalu kamu pikir kamu bisa mengubah keadaan? Kamu lihat ibuku pakai tongkat. Lalu kamu kira kamu bisa menolong? Kamu lihat beliau sedang sedih. Lalu kamu kira kamu bisa datang begitu saja menawarkan harapan palsu? Rani menunduk. Ibuku sudah diperiksa dokter. Lanjut Bima, menahan napas dalam-dalam. Dokter bilang belum ada perkembangan. Dokter bilang mungkin tidak akan ada perbaikan lagi. Dan kamu, Bima menunjuk langsung ke koran yang dipeluk Rani. Berani bilang bisa bantu. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar menghantam lantai. Rani menggigit bibirnya kuat-kuat. Niatnya murni, tulus, sederhana. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya ingat ajaran ibunya dulu tentang membantu orang tanpa takut diremehkan. Tetapi kini, kalimat lembut yang ia susun rapi justru berubah menjadi alasan bagi seorang pria untuk mengusirnya. Tawa kecil dari beberapa warga yang lewat bahkan terdengar samar. Seakan mereka memihak ucapan Bima, bukan niat baik Rani. Ibu Sulastri mengangkat tangan,
berusaha menghentikan ketegangan. Bima, cukup. Jangan keras begitu. Mungkin anak ini. Bu. Suara Bima melembut sejenak. Bima mohon, biarkan Bima urus ini. Namun setelah itu ia kembali menatap Rani tajam. Kamu pulang saja. Jangan ganggu kami lagi. Nafas Rani terputus sejenak. Ia membuka mulut, mencoba bicara, tetapi kalimatnya tidak keluar. Dengan langkah kecil dan gemetar, ia mundur 2 langkah. Ampuni saya, Pak. Saya cuma ingin membantu. Aku tidak perlu bantuanmu, ucap Bima dingin. Rani menunduk semakin dalam. Tangan kecilnya menggenggam koran hingga kertas itu terlipat. Maafkan saya. Suaranya hampir tidak terdengar. Setelah itu Rani berbalik, berjalan cepat dengan kepala tertunduk dan pundak gemetar. Ibu Sulastri bergerak seakan ingin meraih udara. Nak, anak tadi, dia sepertinya baik. Namun Bima menahan tangan ibunya. Ayo pulang, Bu. Udara panas. Tidak baik untuk ibu. Ia membantu ibunya naik mobil. Wati menutup pintu pelan-pelan. Sopir menyalakan mesin. Mobil keluarga itu perlahan meninggalkan halaman kantor polisi. Sementara itu, jauh di belakang mereka, di trotoar seberang jalan, Rani berdiri mematung. Air matanya akhirnya jatuh, menyusuri pipi yang sudah lelah terbakar matahari. Ia tidak menangis keras, tidak mengutuk keadaan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya berbisik lirih kepada dirinya sendiri, sama seperti bisikan ibunya dulu ketika hidup masih lengkap. Tidak apa-apa, yang penting niatnya baik. Dan dengan tangan gemetar, ia kembali memeluk korannya, melanjutkan langkah beratnya menyusuri trotoar. Malam tiba, dan suasana mulai lengang. Bima duduk sendirian di kamar. Lampu kecil menyala redup. Ibunya sudah tidur. Wati sudah pulang. Rumah terasa sunyi. Pikirannya kembali ke siang tadi. Ia mengingat wajah gadis itu. Cara gadis itu bicara. Cara gadis itu menatap Ibu Sulastri dengan tatapan yang tidak dibuat-buat. Dan perlahan, amarah itu berubah menjadi rasa bersalah. Ia mengusap wajahnya keras-keras. Kenapa aku marah begitu? Ia merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah gadis itu hanya bicara tanpa dasar, atau mungkin benar-benar berniat tulus. Tetapi cara ia mengusirnya, cara ia merendahkannya, itu terlalu jauh. Bima terdiam lama. Napasnya naik turun. Bagaimana aku harus bersikap jika bertemu dengannya lagi? Kalimat itu belum selesai ketika suara jam dinding berdentang 3 kali. Dan entah mengapa, bayangan gadis penjual koran itu terus menghantui sepanjang malam. Bayangan seseorang yang ia hina, padahal tidak seharusnya. Pagi itu udara masih lembab setelah hujan kecil malam sebelumnya. Jalanan depan rumah Bima tampak basah, memantulkan cahaya matahari yang perlahan naik dari ufuk timur. Di dalam kamar, Bima bangun dengan kepala berat. Bukan sakit, dan bukan karena kurang tidur, tetapi karena beban pikiran yang terus menghantui sejak siang kemarin. Ia duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya menelusuri wajahnya sambil menarik napas panjang. Aku masih tak bisa percaya. Kenapa aku bisa sangat marah begitu? Bisiknya pelan. Ia bukan tipe yang suka meledak. Tidak di kantor. Tidak di rumah. Bahkan saat menghadapi pelaku tindak kejahatan pun, ia tetap menjaga suaranya tetap stabil. Tapi kemarin berbeda. Melihat gadis itu menawarkan bantuan pun mungkin juga tidak akan membuatnya tersulut. Tapi that moment, waktu dan keadaan membuat semuanya berubah jadi ledakan emosi. Ledakan dari rasa takut, rasa tidak berdaya, rasa ingin melindungi ibunya, dan rasa tidak ingin diberi harapan palsu. Kalau ketemu lagi, aku harus merubah sikapku. Kalimat itu bergema lagi. Bima menarik napas panjang, bangkit, dan bersiap masuk kamar ibunya untuk mengecek kondisi. Namun baru melangkah ke pintu, suara lembut dari dalam kamar terdengar duluan. Bima, kamu sudah bangun? Ia tersenyum kecil. Iya, Bu. Bima masuk ya. Ia membuka pintu pelan.
Ibu Sulastri duduk di tepi ranjang. Tangannya meraba meja kecil untuk mencari tongkat. "Wati sudah datang?" tanya Ibu Sulastri lembut. "Belum. Sini Bima bantu." Bima mengambil tongkat dan meletakkannya ke tangan ibunya. Kemudian ia duduk di samping perempuan itu. "Bagaimana mata ibu pagi ini?" tanya Bima. Suaranya pelan dan hati-hati. Ibu Sulastri tersenyum. "Masih sama, Nak. Gelap. Tapi tidak apa-apa. Ibu sudah mulai biasa." Bima menunduk. Kalau saja waktu bisa mundur, ia ingin membawa kembali penglihatan ibunya. "Bu," Bima berkata pelan, "tentang kejadian kemarin. Bima minta maaf." Bima bicara keras. "Bima cuma terlalu khawatir." Ibu Sulastri mengusap tangan putranya dengan lembut. "Kamu tidak salah. Kamu sedang sedih. Ibu tahu itu." Bima cuma tidak mau ada orang yang memberi harapan palsu kepada ibu. "Apa anak itu memberi harapan palsu?" Ibu Sulastri bertanya dengan nada tulus, bukan menuduh. Bima terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tanpa banyak bicara lagi, Bima mengantar ibunya keluar kamar. Mereka sarapan bersama sebelum Bima bersiap berangkat kerja. Di dalam mobil, sopir mengemudi dengan tenang. Bima duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Pikirannya masih mengambang. Hingga lampu merah menghentikan mobil di sebuah persimpangan. Bima tidak sengaja menoleh ke kiri. Dan di sana, Rani, gadis yang kemarin ia bentak. Gadis yang ia permalukan di depan umum. Gadis yang hanya berniat baik. Hari ini ia berdiri lagi, memeluk tumpukan koran yang sama. Baju lusuhnya masih melekat. Wajahnya masih pucat. Dan saat ia menawarkan koran kepada pengendara motor, seorang pengendara malah menepisnya hingga beberapa koran jatuh berserakan di aspal. Rani buru-buru membungkuk memunguti satu-satu, sementara motor itu pergi begitu saja. Tanpa rasa bersalah, Bima mengepal tangan. Ada rasa aneh menekan dadanya. Semacam rasa bersalah yang menolak pergi. "Aku kemarin tambah nyakitin dia." Ia bergumam dalam hati. Ketika Rani berdiri dengan koran yang sudah kusut di pelukannya, ia menatap jalan seperti mencoba menahan rasa sakit dalam hatinya. Tidak ada air mata kali ini. Hanya sebuah keteguhan halus. Entah dari mana ia dapat. Lampu berubah hijau. Mobil bergerak. Rani mengecil di kaca belakang. Namun bayangannya tetap tertinggal di kepala Bima sampai ia tiba di kantor. Siang itu, saat jam makan tiba, ponsel Bima berbunyi. "Nak, sudah makan belum?" Suara Ibu Sulastri terdengar riang. "Kamu jangan tunggu sampai sore. Makan siang itu penting." "Iya, Bu. Bima makan sekarang." "Janji." Ibu sudah menepati janji ibu dengan tidak datang ke kantor lagi. "Kamu juga harus janji." Nada Ibu Sulastri seperti memaksa manja. Bima tertawa kecil. Kembali mengingat pesannya kepada ibunya kemarin untuk tidak datang lagi. Dan hari ini sang ibu menerornya dengan banyak telepon. Untuk menyuruhnya makan. "Iya, Bu. Bima makan sekarang." Ia keluar kantor menuju warung sederhana di dekat taman kota. Namun sebelum ia mencapai warung, langkahnya berhenti. Rani, gadis itu duduk di tanah bersama 6 anak jalanan. Di hadapannya ada beberapa bungkus nasi sederhana. Yang mengejutkan bukan itu, tetapi cara Rani membagikan nasi itu dengan senyum paling tulus yang pernah Bima lihat. Kepada anak paling kecil, ia berkata, "Kamu makan yang banyak ya, biar sehat." Sementara nasi untuk dirinya sendiri tidak terlihat. Ia hanya duduk, memandangi anak-anak makan dengan mata yang penuh rasa syukur. "Aku sudah makan," jawab Rani saat salah satu anak menawarkan setengah bagiannya. "Tadi aku sudah kenyang." Padahal jelas ia belum makan apapun. Bima menelan ludah. Ada sesuatu yang bergerak di belakang tulang dadanya. Rasa bersalah, rasa kagum, rasa malu pada diri sendiri. Ia menundukkan kepala dan berjalan masuk ke warung tanpa menegur. Tetapi matanya kembali melirik ke arah gadis itu. Ia tidak bisa tidak memperhatikannya. Setelah makan, Bima kembali ke kantor. Saat ia hendak masuk ke pintu depan, sebuah suara familiar terdengar lagi.
Korannya, Pak, berita hari ini. Rani berdiri di sana, masih memeluk bundelan koran. Masih tersenyum, meski wajahnya kelelahan. Entah dorongan apa yang tiba-tiba muncul di dalam diri Bima. Ia melangkah mendekati Rani. Gadis itu terkejut. Ia memeluk korannya lebih erat, seolah takut diusir lagi. Tapi Bima berhenti tepat di depannya. Suara yang keluar dari mulutnya jauh berbeda dari kemarin. Kemarin aku kasar. Ia menghela napas. Suaranya berat. Aku minta maaf. Rani kaget. Ia membuka mulut, tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Bima melanjutkan. Kamu kemarin bilang bisa bantu ibuku. Aku mau kamu buktikan. Rani terbelalak. Nama kamu siapa? Bima bertanya pelan. Rani menunduk kecil. Rani. Bima mengangguk tipis. Ayo, ikut aku. Temui ibuku. Rani menggenggam korannya semakin erat. Ada getaran tipis di matanya. Campuran antara gugup, takut, dan harapan kecil. Ia mengangguk. Dan saat itu, langkah mereka berdua mulai berjalan ke arah yang sama. Jalan yang akan mengubah hidup mereka. Dan membuka rahasia besar yang selama ini terkubur. Sore itu langit mulai meredup. Membiaskan cahaya jingga yang jatuh lembut di sepanjang jalan menuju rumah Bima. Mobil bergerak pelan melewati perumahan yang tenang. Di kursi belakang, Bima duduk dengan kedua tangan saling menggenggam di pangkuan. Sementara itu, di sebelahnya, Rani duduk diam dengan punggung tegak, seolah takut salah gerak. Ia tidak menyangka bahwa beberapa jam setelah diusir, dihina, dan dipermalukan di depan umum, kini ia justru duduk di dalam mobil mewah polisi tampan itu, berjalan menuju rumahnya. Tangannya yang memegang tas kecil bergetar sedikit. Ia menunduk sejak tadi, mencoba menenangkan napasnya agar tidak terdengar. Tenang. Rani harus tenang. Allah, tolong kuatkan hati Rani. Ia berbisik dalam hati. Bima melirik sekilas, memperhatikan gadis itu tanpa Rani sadari. Kemarin ia hanya melihat gadis lusuh penjual koran yang terlihat pasrah. Tapi hari ini, saat ia memperhatikan dari dekat, ada sesuatu yang lain pada Rani. Wajahnya polos, tidak dibuat-buat. Senyumnya lembut dan penuh ketulusan. Gerak tubuhnya sederhana, tidak gegabah. Dan setiap kali menghela napas, terlihat jelas ia sedang menahan rasa gugup yang amat besar. Kalau dia bohong, dia pasti tidak akan setegang ini, pikir Bima. Aku rasa aku melakukan hal yang benar dengan memberi dia kesempatan. Mobil berhenti di depan rumah besar berhalaman luas. Rani memandangi bangunan itu dengan mulut sedikit terbuka. Rumah itu terlalu rapi, terlalu indah, dan terlalu besar bagi seseorang seperti dirinya yang hidup di kontrakan kecil dengan dinding rapuh. Bima turun duluan, lalu membuka pintu untuk Rani. Ayo, masuk. Rani menunduk sopan sebelum melangkah ke halaman. Begitu pintu rumah terbuka, aroma harum kayu dan masakan hangat menyambut mereka. Di ruang tamu, Ibu Sulastri duduk di kursi panjang dengan senyum lembut yang selalu ia bawa kemanapun ia berada. Tongkatnya di samping, dan kain putih masih menutupi matanya. Ibu, panggil Bima lembut. Ini, ada seseorang yang ingin membantu ibu. Rani menelan ludah. Lututnya hampir gemetar. Ia mendekat pelan, seolah takut suaranya membuat kaca rumah retak. Assalamualaikum, Bu. Suaranya pelan, sopan, dan penuh hati-hati. Ibu Sulastri tersenyum hangat. Waalaikumsalam, Nak. Siapa namamu? Rani menunduk. Rani, Bu. Rani, tadi Bima bilang kamu ingin membantu ibu. Nada suaranya tulus, bukan meremehkan, bukan curiga. Rani mengangguk pelan. Iya, Bu, kalau ibu izinkan. Bima izinkan dia? Tanya Ibu Sulastri lembut. Bima izinkan, Bu. Jawab Bima. Senyum lembut muncul di wajah Ibu Sulastri. Kalau begitu, mari duduk, Nak. Rani duduk di lantai agar ia sejajar dengan Ibu Sulastri. Dari dalam tas kecil lusuhnya, ia mengeluarkan minyak herbal yang dibuat dari warisan resep ibunya. Bau minyak itu lembut,
Tidak menyengat, justru menenangkan. Bu, ini resep dari ibu saya dulu, ucap Rani perlahan. Kalau ibu izinkan, Rani boleh coba pijat pelan di sekitar mata dan kepala. Tentu, nak, ibu percaya. Tanpa disadari, kalimat lembut itu membuat dada Rani serasa diguyur kehangatan. Selama ini, tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Banyak yang meremehkan karena statusnya sebagai penjual koran. Tapi hari ini, seseorang mempercayainya. Bima berdiri tidak jauh, memperhatikan setiap gerakan Rani. Ia siap menghentikan kapanpun jika sesuatu terlihat salah. Namun dari cara Rani menyentuh kepala Ibu Sulastri, dari cara jari-jarinya memijat dengan lembut namun teratur, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Rani tampak sangat menyayangi Ibu Sulastri. Bahkan sebelum ia mengenalnya, sentuhan Rani tidak terburu-buru, tidak kasar, tidak ragu. Setiap gerakan seperti diiringi doa, seolah ia sedang mengobati ibunya sendiri. Ibu Sulastri mengembuskan napas perlahan. Enak sekali, nak, rasanya hangat dan ringan. Rani tersenyum tanpa berani memperlihatkannya terlalu jelas. Iya, Bu, perlahan saja. Semoga Allah berikan yang terbaik. Bima memperhatikan wajah ibunya. Untuk pertama kalinya sejak lama, wajah Ibu Sulastri terlihat lebih rileks. Tidak ada garis tegang di dahinya. Tidak ada raut kepayahan. Kenapa rasanya seperti suara dunia lebih jelas? Ibu Sulastri bergumam pelan. Bima terperanjat kecil. Rani menunduk, menahan tangis karena senang. Setelah beberapa menit, Rani mengakhiri pijatan itu. Selesai, Bu. Tapi Rani harus ulang besok. Dan besok lagi. Ini tidak bisa sekali dua kali, Bu. Ibu Sulastri tersenyum, mengulurkan tangan pelan mencari arah Rani. Rani segera meraih tangan itu, mencium punggungnya dengan penuh hormat. Terima kasih, Nak Rani. Rani tersentak kecil. Jangan begitu, Bu. Rani yang harus terima kasih karena ibu percaya. Malam itu Rani pulang dengan hati yang tidak pernah terasa senyaman itu. Sementara Bima berdiri di teras, menatap punggung gadis itu menjauh. Kenapa aku merasa gadis itu tidak biasa? Gumamnya. Ia tidak tahu bahwa bisikan kecil itu akan menjadi awal dari pengungkapan besar. Keesokan hari, Rani datang lagi. Dan keesokan harinya lagi. Dan lagi. Ibu Sulastri mulai merasa kepalanya ringan. Pandangannya memang belum pulih, tapi ia bisa merasakan sesuatu berubah. Dan hubungan antara mereka bertiga semakin dekat, perlahan tapi pasti. Sore itu udara terasa tenang. Angin berhembus lembut melalui jendela ruang keluarga. Ibu Sulastri duduk bersandar di kursi panjang, menggenggam cangkir hangat yang Wati buatkan sebelum pulang lebih awal. Cahaya sore masuk samar, memantulkan bayangan lembut di wajah Ibu Sulastri yang tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Rani duduk di dekatnya, mempersiapkan minyak herbal kecil yang sudah menjadi teman setianya setiap sore. Senyum lembutnya muncul ketika Ibu Sulastri menepuk pelan tangannya. Nak Rani, entah kenapa, Ibu merasa ringan sekali beberapa hari ini. Rani tersenyum tipis. Allah yang bantu, Bu. Rani cuma berusaha. Bima berdiri tidak jauh, berpura-pura sibuk di meja makan sambil membersihkan tumpukan berkas. Padahal telinganya sepenuhnya fokus pada percakapan keduanya. Ia masih menahan diri untuk tidak terlalu dekat. Tapi rasa penasaran yang tumbuh hari demi hari membuatnya selalu ingin berada dalam jarak dengar. Rani mulai mengoleskan minyak herbal pada sisi kepala dan pelipis Ibu Sulastri. Sentuhannya lembut seperti biasa. Namun hari itu, entah bagaimana, percakapan mengarah pada topik yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Ibu Sulastri tersenyum kecil saat Rani memijat bagian belakang kepalanya. Di sini, Bu? Sakit? Suara Rani halus. Tidak sakit, Nak. Cuma sedikit berat. Bagian inilah yang terkena benturan saat kecelakaan itu. Dahi Rani mengerut. Kalau boleh tanya, Bu, kecelakaannya itu kapan tepatnya? Setahun lalu, Nak, jawab Ibu Sulastri pelan. Tanggal 17
Sekitar jam 5 sore. Tangan Rani langsung berhenti memijat. Tatapannya kosong sekejap. Seolah pikirannya langsung terbawa entah kemana. Di tanggal 17. Bisiknya nyaris tidak terdengar. Bima yang sedang berdiri memunggungi mereka langsung berhenti merapikan berkas. Suara gesekan kertas hilang, digantikan keheningan yang merayap. Di mana tepatnya, Bu? Rani bertanya lagi dengan suara yang sangat hati-hati. Di Jalan Sukamulya, dekat tikungan sebelum kompleks makam. Rani kembali terpaku. Napasnya terangkat lebih cepat. Sisi dadanya serasa ditusuk. Jalan Sukamulya. Ulang Rani pelan. Ibu Sulastri mengangguk kecil. Tangannya meraba udara seolah mencari kenangan. Ibu waktu itu baru selesai berziarah ke makam ayah Bima. Ayahnya sudah lama meninggal. Dan saat ibu menyeberang jalan, sebuah mobil tiba-tiba muncul sangat cepat. Rani buru-buru meraih lututnya agar tidak jatuh. Tangannya gemetar. Matanya membesar seperti baru melihat sesuatu yang sangat tidak ingin ia lihat. Tapi sebelum ia sempat menyembunyikan reaksi itu, Ibu Sulastri menambahkan dengan nada pelan, penuh luka yang sudah lama disimpan. Ibu tidak melihat apa-apa, karena sudah gelap. Tapi ibu ingat suaranya. Suara mobil hitam itu. Model, apa ya? Seperti mobil sedan tua. Apa mobil hitam? Suara Rani bergetar. Iya, modelnya seperti mobil tua yang agak panjang. Apa ya namanya, Nak? Rani menelan ludah. Tubuhnya condong ke depan tanpa sadar. Apa? Seperti mobil Corolla tahun 2006. Suaranya keluar pelan. Begitu pelan. Tapi seperti petir bagi telinga Bima. Ibu Sulastri langsung terdiam. Iya, Nak. Kamu tahu? Kok bisa tahu? Rani tampak terpukul. Sosok kecil itu gemetar dari bahu hingga ujung jarinya. Rani, suara Ibu Sulastri berubah khawatir. Kamu tidak apa-apa, Nak. Sebelum Rani sempat menjawab, Bima melangkah maju. Aku juga ingin tahu. Suara Bima dalam dan serius. Bagaimana kamu bisa tahu model mobil yang menabrak ibuku? Rani menoleh cepat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya melembabkan mata. Ia menggeleng kecil, seolah memohon agar Bima tidak bertanya lagi. Rani, jawab aku. Nada Bima kali ini bukan marah, bukan curiga, tapi suara seorang anak yang sedang mencari kebenaran tentang ibunya. Ibu Sulastri tampak bingung, tak bisa melihat ekspresi apapun. Bima, ada apa, Nak? Bima tidak menjawab. Matanya hanya terpasang pada Rani. Rani menunduk sangat dalam. Jari-jari tangannya mencengkeram kain rok lusuhnya. Aku. Suaranya pecah. Rani. Bima mendekat satu langkah. Kamu tahu sesuatu. Kamu tahu lebih dari apa yang kamu bilang. Jangan sembunyikan. Rani menggigit bibir. Napasnya tersengal. Tubuhnya mulai bergetar. Lalu, dalam satu tarikan napas berat, ia mengangkat wajahnya perlahan, dan suaranya keluar. Aku ada di sana, Pak Bima. Bima terdiam. Ibu Sulastri menegang. Aku ada di tempat kejadian itu. Keheningan melumpuhkan ruangan. Rani memejam sebentar, lalu membuka matanya dengan air mata yang menggantung di kelopaknya. Aku lihat semuanya. Kalimat itu menghantam Bima lebih keras daripada pukulan apapun. Kamu adalah saksi. Ruangan seketika terasa menciut. Suara jam dinding terdengar sangat jelas. Napas Bima tertahan di tenggorokan. Rani menggenggam tangannya sendiri begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Hari itu, aku ada di sana. Bu Sulastri bukan satu-satunya yang datang dari makam. Aku juga baru selesai ziarah untuk ibu aku. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Dan di detik itu, waktu seolah mundur. Flashback setahun yang lalu. Langit sore berwarna abu-abu. Angin membawa suara dedaunan kering dari pemakaman kecil di tepi Jalan Sukamulya. Rani berdiri sendirian, memegang plastik berisi bunga sisa. Rambutnya yang panjang tergerai.
Wajahnya terlihat lebih kurus dari sekarang. Hari itu ia selesai membersihkan makam ibunya. Air matanya masih menempel di pipi. Ia berjalan pelan menyusuri tepi jalan. Lorong itu sepi. Hanya ada suara jangkrik dan hembusan angin. Tiba-tiba, bruruak. Suara hantaman keras memecah udara. Rani tersentak. Plastik bunga jatuh dari tangannya. Allah, apa itu? Ia berlari kecil ke arah ujung tikungan. Dan di sana, di depan matanya, seorang wanita terbaring di aspal. Tubuhnya tidak bergerak. Dan dia lihat sebuah mobil di dekatnya. Mobil hitam. Bu? Rani mendekat setengah langkah. Tapi sebelum ia sempat menolong, braa! Dua tangan besar menarik kerah bajunya dari belakang. Kamu! Akhirnya ketemu. Bayar hutang ibumu sekarang. Penagih hutang itu menyeretnya begitu keras hingga lututnya menyeret tanah. Tunggu, tunggu. Ada orang terluka di sana. Rani berteriak, berusaha meraih udara. Namun wajah kasar itu mendekat dan menampar pipinya. Diam. Kamu ikut aku sekarang. Pak, tolong. Ada wanita tadi. Dia ditabrak. Dia butuh bantuan. Bukan urusanmu. Rani ditarik semakin jauh. Kakinya menendang tanah, mencoba melawan. Tapi ia tidak kuat. Suaranya memecah udara. Tetapi tempat itu terlalu sepi. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Ia menangis sepanjang jalan, menoleh ke belakang, melihat wanita itu masih tergeletak tanpa siapapun di sekitar. Dan mobil hitam itu, dengan lampu rem yang pecah di sudutnya, melaju menjauh dengan kecepatan tinggi. Kembali ke masa kini. Nafas Rani jatuh patah-patah ketika ia selesai bercerita. Air matanya tumpah. Aku ingin menolong, tapi aku diseret. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa bantu ibu waktu itu. Suara itu pecah dan runtuh di pangkuannya. Bima tidak bisa berkata apapun. Ia berdiri membeku. Antara marah, sedih, dan terkejut. Namun satu hal yang paling menusuk hatinya. Rani bukan hanya saksi. Ia adalah gadis yang pernah mencoba menolong ibunya. Tapi hidup tidak memberinya kesempatan. Di balik air mata itu, Bima melihat seseorang yang menyimpan luka yang sama besarnya dengan luka yang ia simpan selama ini. Keheningan di ruang keluarga terasa panjang, terlalu panjang. Setelah Rani menyelesaikan ceritanya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bergerak. Bima berdiri kaku, seperti tubuhnya kehilangan kendali. Sementara Ibu Sulastri memegang dadanya pelan, menyerap setiap kata yang baru saja ia dengar. Rani tetap menunduk. Bahunya naik turun menahan tangis. Setiap helai rambut di dahinya basah oleh air mata yang jatuh satu-satu. Rani. Suara Ibu Sulastri bergetar. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, nak? Rani mengusap dagunya, mencoba menyeka air mata yang menetes. Tapi semakin ia mengusap, semakin deras yang jatuh. Aku takut, Bu. Orang-orang penagih hutang itu selalu mengejarku. Mereka mengancam akan menjualku jika belum melunasinya juga. Aku harus berkeliling menjajakan koran sambil terus bersembunyi. Sampai baru sebulan terakhir aku merasa tenang. Akhirnya hutang ibuku lunas. Suaranya pecah tepat di akhir kalimat. Maafkan aku tidak bisa menolong ibu waktu itu. Ibu Sulastri mengulurkan tangan, meraba udara kosong, mencari arah Rani. Rani buru-buru meraih tangan itu, meletakkannya di pipinya yang basah oleh air mata. Nak, kamu bukan orang jahat. Bisik Ibu Sulastri lembut. Kamu bukan alasan ibu terluka. Kamu tidak salah. Tangisan Rani meledak lebih keras. Ia menunduk dan mencium tangan Ibu Sulastri berulang kali, seolah minta maaf dengan seluruh nafas yang ia miliki. Bima masih diam. Wajahnya tegang. Matanya tajam tapi tidak marah. Ia sedang menahan badai dalam dirinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, Bima akhirnya bicara. Rani. Suaranya pelan namun dalam. Mobil yang kamu lihat. Kamu masih ingat? Rani mengusap mata cepat-cepat. Aku, sedikit ingat, Pak. Ceritakan, pinta Bima. Semua.
Rani menelan ludah. Lalu perlahan ia berkata, lampu belakangnya retak, di sisi kanan. Aku ingat itu. Habis menabrak ibu. Dia berhenti sebentar. Mesin mati 1 detik. Lalu hidup lagi dan langsung kabur. Bima mengepalkan tangan. Darahnya terasa panas. Rani melanjutkan. Plat nomornya. Aku tidak lihat semua. Tapi aku ingat betul satu hal. Ruangan menahan napas. Huruf depannya. R. Bima menyipitkan mata. Bergumam pelan. R. Huruf itu seperti paku besar yang ditancap ke hatinya. Itu saja yang kamu ingat? Tanya Bima. Aku berusaha mengingat lebih jauh. Tapi cuma itu yang paling jelas. Huruf R di bagian depan platnya. Aku ingat karena huruf itu terlihat saat mobilnya memantulkan cahaya lampu jalan. Bima mengangguk perlahan. Meski sedikit. Tapi itu petunjuk paling penting yang tidak pernah ia miliki selama setahun. Aku bisa bantu kamu ingat lebih jelas. Ucap Bima mantap. Tapi tidak sekarang. Kamu masih kaget. Kita pelan-pelan. Rani mengangguk cepat. Wajahnya masih basah. Ibu Sulastri tersenyum kecil ke arah Rani. Sentuhan hangat itu membuat gadis itu merasa sedikit tenang. Nak Rani, ujar Ibu Sulastri lembut. Kalau kamu tidak ada tahun lalu, ibu mungkin masih tetap di tempat itu tanpa ada yang tahu. Rani menutup mulut. Suaranya lirih. Bu, Rani. Rani benar-benar ingin menolong waktu itu. Tapi aku diseret. Aku dipukuli. Aku tidak bisa kemana-mana. Tidak apa-apa, nak. Bisik Ibu Sulastri sambil mengusap tangan Rani. Kamu sekarang ada di sini. Kamu yang bantu ibu hari ini. Suasana menjadi haru. Tenang. Namun syarat luka. Bima menatap keduanya. Ada sesuatu yang hangat namun berat di dadanya. 2 perempuan yang ia sayangi sedang saling menguatkan. Sementara ia, seorang polisi, baru mengetahui bahwa saksi penting selama ini berada tepat di hadapannya. Bima mengembuskan napas panjang. Ia duduk perlahan di samping Rani, menjaga jarak tapi tidak sejauh sebelumnya. Rani. Suaranya kali ini lembut namun tegas. Iya, Pak. Rani menunduk refleks. Aku bilang jangan panggil aku Pak. Namaku Bima. Rani tersentak kecil. Matanya naik perlahan. Matur. Ia salah bicara karena gugup. Maaf. Maksudku. Terima kasih, Bima. Bima mengangguk. Wajahnya serius. Tapi matanya jauh lebih tenang dibanding pertama kali mereka bertemu. Aku tanya lagi. Suara Bima merendah namun fokus. Sebelum kamu diseret, mobil itu berhenti. Rani mengangguk. Sebentar. Seperti macet 1 detik. Mesin mati. Bima langsung menghubungkan sesuatu. Ia berdiri cepat. Mesin mati. Gumamnya. Kalau mesin mati setelah tabrakan, berarti ada kerusakan kecil. Bisa di lampu. Atau kap depan. Ya. Sambut Rani cepat. Aku lihat lampu depannya juga agak redup. Seperti salah satu lampu kanan tidak terang. Sebuah benang merah semakin tebal di pikiran Bima. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ada harapan untuk menemukan pelakunya. Mulai malam ini. Bima menatap Rani penuh tekad. Aku akan cari tahu siapa pemilik mobil hitam itu. Rani menggigit bibir. Aku ikut bantu. Bima menggeleng cepat. Kamu tidak perlu ikut. Itu tugas aku. Rani mendongak dengan mata bulat. Tapi aku mau bantu. Bima. Karena ibu kamu. Sudah seperti ibu aku juga. Ibu Sulastri tertegun. Bima pun terdiam. Kalimat sederhana itu membuat suasana berubah. Ada sesuatu yang mengalir lembut ke dalam dada Bima. Rani tidak pernah punya keluarga lagi. Ia hidup sendiri. Bertahan dari koran, melawan penagih hutang. Dan selama ini ia memendam rasa bersalah yang tidak pantas untuk dipikul seorang gadis seusianya. Baik. Kata Bima perlahan. Kamu boleh bantu. Tapi tetap di sisi aku. Jangan sampai kena bahaya. Rani mengangguk kuat-kuat.
Seolah mereka baru saja menandatangani janji tanpa kata-kata. Janji untuk menuntaskan sesuatu yang sudah lama terkubur. Malam itu, setelah Rani pulang, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi catatan lama tentang kecelakaan ibunya. Berkas yang selama 1 tahun tidak pernah bergerak. Tapi kini, huruf R itu menyala terang dalam memorinya. Ia membuka buku catatan dan menulis besar. Mobil, Corolla hitam plat awal, R. Ini baru awal. Dan tanpa ia sadari, petunjuk lanjutan akan muncul lebih cepat dari yang ia kira. Malam itu hujan turun tanpa suara. Hanya rintik-rintik yang menempel di kaca jendela rumah Bima. Angin dingin menelusup masuk lewat celah kecil, membuat tirai bergerak perlahan. Di kamar kerjanya, Bima duduk di kursi kayu. Lampu meja menyala redup, menerangi berkas kecelakaan ibunya yang sudah menguning karena terlalu lama dibiarkan. Di antara tumpukan kertas itu, ada satu foto yang membuat napasnya tercekat. Foto itu adalah dokumentasi malam ketika ibunya dibawa ke rumah sakit, dan tepat saat pandangannya jatuh pada foto itu, dunia Bima berubah menjadi gelap, lalu terang. Lalu, kembali ke setahun yang lalu. Lorong rumah sakit malam itu dipenuhi bau obat, bau tanah basah, dan suara langkah kaki yang terburu-buru. Lampu neon putih memancar dingin, memantulkan cahaya di lantai licin yang dilalui banyak sepatu basah. Bima berlari sekencang yang ia bisa. Seragam polisinya basah oleh hujan yang baru saja mengguyurnya. Nafasnya terengah, dadanya naik turun keras. Tangannya tak berhenti gemetar saat memegangi ponsel yang layarnya masih menampilkan panggilan tak terjawab dari Wati. Di ujung lorong, beberapa polisi berdiri berkumpul. Wajah mereka tegang, seolah menunggu kabar terburuk. Mana ibuku? Suara Bima pecah, nyaris tidak terdengar. Rekannya, memegang HT yang masih berbunyi statis, hanya menggelengkan kepala pelan sambil menunjuk ke arah pintu UGD yang terbuka lebar. Perawat mendorong brankar dengan sangat cepat. Di atasnya, Ibu Sulastri. Rambutnya berserakan. Ada darah yang mengalir dari bagian belakang kepalanya. Wajahnya pucat. Tubuhnya tidak bergerak. Perawat menekan kain tebal ke luka di belakang kepala, berusaha menghentikan pendarahan. Ibu! Bima hampir menghampiri, namun seorang dokter menahannya. Jangan masuk. Dia kritis. Pintu UGD ditutup keras di depan wajahnya. Bima hanya mampu berdiri mematung. Air hujan menetes dari rambutnya, bercampur air mata yang ia tahan mati-matian. Laporan mengatakan, tidak ada CCTV di sekitar lokasi kejadian. Jalanan tempat ibunya ditemukan adalah jalanan yang sangat sepi malam itu. Hanya diterangi lampu kuning redup. Ibu Sulastri baru saja selesai dari makam suaminya, ayah Bima, yang ia ziarahi sendirian. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras di jalan sepi itu. Tidak ada saksi jelas. Tidak ada mobil berhenti. Selang beberapa saat, seorang warga menelpon melaporkan bahwa ada seorang wanita tergeletak berlumuran darah di tengah jalan. Itulah Ibu Bima. Di rumah sakit, ibunya tidak sadarkan diri selama 3 hari. Ketika akhirnya membuka mata, seluruh keluarga dan rekan polisi Bima sudah berkumpul. Namun ingatannya sangat kabur. Polisi mengambil keterangan pelan-pelan, menunggu kondisi mentalnya stabil. Yang bisa diingat Ibu Sulastri hanya, mobil itu warna hitam. Modelnya, hanya samar-samar. Tidak ingat plat nomor sama sekali. Setelah itu, kasusnya tertahan. Tidak ada saksi lain. Tidak ada bukti CCTV. Tidak ada petunjuk baru. Semua seperti menemui jalan buntu. Tanpa mereka sadari, ada satu saksi kecil yang melihat semuanya. Namun saksi itu juga tidak bisa memberitahu siapapun saat itu. Bima kembali tersentak ke dalam kenyataan saat setetes air hujan yang menetes dari ujung jendela jatuh ke berkas di depannya. Tangannya meremas kertas itu kuat-kuat. Satu hal kembali menghantui pikirannya. Hari itu, ibu pulang dari makam ayah, sendirian. Dan tidak ada saksi. Ia menutup mata. Tapi sekarang dia punya satu saksi, Rani. Napasnya berat.
Bima kembali membuka berkas kecelakaan ibunya yang sudah menguning karena terlalu lama dibiarkan. Di halamannya terdapat catatan-catatan yang ia buat sejak sore tadi. Garis tebal mengelilingi tulisan. Plat awal, R. Model, Corolla hitam. Lampu rem retak sebelah kanan. Lampu depan redup sebelah kanan. Bima mengusap wajahnya keras. Kalau aku bisa cek daftar pemilik mobil model ini yang platnya mulai dari huruf R, mungkin ada titik terang. Namun ia tahu, prosedur itu tidak semudah kedengarannya. Harus ada surat, harus ada izin, harus ada alasan kuat. Tapi hari ini, ia tidak mau menunggu. Ia mengambil ponsel dan menelpon rekan terpercaya di kantor Samsat. Bud. Suara Bima rendah, tegang. Aku butuh data semua mobil Corolla hitam, tahun 2006, plat awal R, di kota ini. Temannya terdiam sejenak. Bim, kamu tahu ini data sensitif. Aku nggak bisa sembarang. Aku mohon, Bud. Nada Bima lebih dalam. Tolong, ini untuk ibuku. Keheningan sejenak. Lalu suara berat rekannya itu terdengar. Baik, Bim. Tapi aku cari pelan-pelan. Tunggu 2-3 hari. Bima menutup telepon dengan napas berat. 2 atau 3 hari terasa terlalu lama. Tapi itu satu-satunya jalan. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar ibunya. Ibu Sulastri sudah tertidur. Wajahnya terlihat lebih damai. Rani memang memberi pengaruh yang besar. Bima menatap ibunya lama sekali, seolah ingin memastikan perempuan itu berada di dunia yang aman. Bima janji, Bu, Bima akan cari pelakunya. Bisiknya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dari sela jendela dapur. Rani datang lebih awal dari biasanya. Baju lusuhnya sudah diganti dengan baju yang lebih bersih. Masih sederhana, tapi tampak lebih rapi. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya kelihatan lebih segar. Wati yang membuka pintu tersenyum kecil. Pagi. Rani, masuk, Nak. Rani mengangguk sopan. Saya bawain roti, Bu, buat Ibu Sulastri. Oh, Allah, baik sekali kamu, Nak. Rani masuk dan meletakkan roti di meja makan. Bima baru turun dari tangga. Ia terkejut melihat Rani sudah ada. Kamu datang pagi sekali. Rani menunduk. Aku ingin mulai lebih cepat. Biar ibu cepat pulih. Bima. Walau sederhana, kalimat itu membuat dada Bima terasa hangat. Setelah sarapan, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Rani mulai memijat kepala Ibu Sulastri seperti biasa. Bima memperhatikan dari jarak dekat, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ia benar-benar ingin memastikan semuanya aman. Tapi diam-diam, ia juga ingin memastikan bahwa ia tidak kehilangan momen apapun yang terjadi di dekat gadis itu. Ibu Sulastri menghela napas pelan. Rasanya semakin ringan hari ini. Nak, Allah baik sekali sama ibu. Rani tersenyum kecil. Amin, Bu. Lalu tanpa sengaja, Ibu Sulastri menyebut detail yang mengguncang mereka lagi. Kadang, kalau ibu pejamkan mata, ibu seperti lihat cahaya kecil, warna putih. Rani langsung menatap Bima. Bima membalas tatapannya. Mata mereka membesar bersamaan. Cahaya putih. Rani bertanya pelan. Iya, Nak. Jawab Ibu Sulastri. Kecil, tapi ada. Seperti titik yang muncul, hilang, muncul lagi, tapi belum jelas. Bima terperangah. Itu artinya. Mata ibu mulai merespon. Ucap Rani pelan. Ini tanda bagus, Bu. Bima berdiri cepat tanpa sadar. Bu, itu perkembangan. Ibu Sulastri tertawa kecil. Allah Maha Baik. Nak Rani, terima kasih. Hati Rani mencair. Jika bukan karena menahan diri, ia mungkin sudah menangis bahagia. Siang hari, kerabat dan tetangga dekat mulai berdatangan begitu kabar kecil itu menyebar. Mereka ingin menengok Ibu Sulastri. Rumah terasa ramai. Dapur penuh dengan makanan kiriman. Mobil-mobil kerabat mengisi halaman rumah. Kebanyakan mobil keluaran baru,
bersih mengkilap. Rani duduk di teras, menunggu Bima selesai berbincang dengan para kerabat. Ia tidak ingin merepotkan siapapun. Ia duduk diam, memeluk tas kecilnya. Hingga pada satu titik, matanya menangkap sesuatu. Plat mobil. Warna merah menyala. Kondisi sangat mulus. R144. Nah, darah Rani berhenti mengalir. Jantungnya seperti berhenti 1 detik. Ia berdiri perlahan. Kakinya gemetar kecil. Tangannya menutup mulutnya sendiri. Itu platnya. Wajahnya pucat. Napasnya sesak. Itu yang aku lihat malam itu. Betul, itu platnya. Mobil itu milik salah satu kerabat Bima. Namun, ada satu hal yang membuat Rani semakin bingung. Warna mobilnya merah, tapi waktu kejadian, warna mobil hitam. Jantung Rani berdegup lebih keras. Apakah orang bisa mengganti warna mobil? Ia menatap plat lagi. Huruf R. Angka 144. Huruf N. Benar-benar sama. Ia tidak salah lihat. Ia ingat itu. Ingat jelas. Ingat seperti huruf itu tertulis di hatinya. Rani menelan ludah. Kakinya gemetar. Ketika malam tiba dan semua kerabat pulang, Rani akhirnya berdiri di depan Bima dengan wajah serius. Bima. Suaranya pelan tapi tegas. Ada yang ingin aku tanyakan. Bima menatapnya. Apa mungkin seseorang bisa mendesain sendiri plat nomor untuk mobil mereka sendiri? Bima memandangnya dalam-dalam. Bisa. Jawabnya. Dan kenapa kamu tanya itu? Rani menarik napas gemetar. Aku lihat plat mobil yang sama seperti malam kejadian. R144. Nah. Bima langsung menegang. Kamu yakin? Yakin sekali. Rani mengangguk cepat. Platnya sama persis. Mobil siapa itu? Bima bertanya hampir berbisik. Rani menatap lantai. Mobil. Salah satu kerabatmu. Dalam sekejap, seluruh pikiran Bima seperti disambar petir. Jika benar, maka pelaku kecelakaan itu, orang yang meninggalkan ibunya di jalan, orang yang kabur setelah menabrak, adalah seseorang yang selama ini dekat dengannya. Seseorang yang ia percaya. Seseorang dari keluarganya sendiri. Dan dari situ, perburuan kebenaran baru saja dimulai. Malam itu rumah terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Rani duduk di kursi teras. Kedua tangannya menggenggam cangkir berisi air hangat yang Wati berikan sebelum pulang. Tangannya bergetar pelan. Ia tidak berani masuk dulu sebelum Bima benar-benar siap mendengarkan hal besar yang ingin ia sampaikan. Di dalam rumah, Bima berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Langkah kakinya cepat, tegang, gelisah. Seperti ada badai yang berputar di dalam dadanya sejak Rani mengatakan satu kalimat sederhana itu. Aku melihat plat R144 Na di halaman rumahmu. Bima berhenti tepat di tengah ruangan. Kepalanya menunduk. Tangannya mengepal. Napasnya naik turun. Kalau itu benar. Bisiknya hampir tidak terdengar. Rani yang sejak tadi menunggu akhirnya melangkah masuk perlahan. Bima. Suara Rani lembut tapi tegang. Kita harus bicara. Bima menoleh cepat. Tatapan matanya penuh tekanan. Ayo duduk, katanya pendek. Rani duduk di ujung sofa, sementara Bima duduk di seberangnya. Ada jarak, bukan jarak fisik, melainkan jarak ketegangan yang bisa dirasakan dengan mata tertutup sekalipun. Coba kamu ulang. Suara Bima rendah, hampir seperti geraman tertahan. Apa yang kamu lihat tadi siang? Rani menarik napas panjang lalu berkata perlahan. Aku melihat mobil warna merah. Tapi platnya sama persis dengan mobil yang menabrak ibumu dulu. Bima memicingkan mata. Warna merah. Iya. Padahal waktu kejadian, mobilnya hitam. Yang kamu ingat itu pasti? Pasti. Jawab Rani mantap. Mobilnya hitam. Bima. Aku lihat jelas. Waktu itu hari mulai gelap, dan lampu jalan memantulkan warna hitamnya. Bima mengusap rahangnya.
Kalau begitu, berarti ada yang mengganti warna mobilnya setelah kejadian. Rani mengangguk perlahan. Bisa jadi mobil itu dicat ulang, atau disembunyikan sementara, tapi platnya tidak diganti. Bima memejam mata, mengatur napas, mengatur amarah. Di momen ini, kewarasannya sebagai polisi bertarung dengan emosinya sebagai seorang anak. Mobil itu. Bima bicara sangat pelan. Mobil siapa? Rani menggigit bibirnya. Ia tidak ingin asal menuduh. Tapi fakta yang ia lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Mobil itu dibawa oleh... Suara Rani hampir pecah. Pamanmu, Bima. Bima tidak bergerak 1 milimeter pun. Tubuhnya seolah membeku. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Rani tanpa kedipan. Rani mengulang lebih jelas. Mobil itu dibawa oleh Pak Darman, yang tadi siang datang bersama istrinya. Nama itu menusuk seperti pisau. Darman, kakak dari almarhum ayahnya. Orang yang selama ini ia hormati. Orang yang selalu datang saat keluarga sedang butuh. Orang yang setiap tahun membawa kue ke rumah Ibu Sulastri. Orang yang Bima panggil paman sejak kecil. Darman. Paman Darman? Bima mengusap wajahnya keras. Darahnya naik sampai ke telinga. Rani. Iya. Kamu yakin? Itu platnya. Rani mengangguk tanpa ragu. Air matanya jatuh. Bukan karena takut. Tapi karena rasa bersalah menyampaikan kenyataan seburuk itu. Aku yakin. Bima. Sangat yakin. Huruf. Angkanya. Semua sama. Aku ingat itu. Karena malam kejadian aku menatap plat itu sambil menangis. Sebelum aku diseret pergi. Bima memalingkan wajah. Menatap dinding. Menahan tekanan yang seperti menghantam tulang dadanya. Mengapa? Gumam Bima. Mengapa Paman Darman? Ia mengulang lagi. Seperti mencoba memecahkan sesuatu yang terlalu pahit untuk diterima. Mengapa Paman Darman? Rani maju sedikit. Suaranya lembut. Bima, belum tentu dia sengaja. Mungkin itu kecelakaan. Tapi yang jelas, dia melarikan diri. Bima mengepal tangan lebih kuat lagi. Kalau dia tidak sengaja menabrak ibu, kenapa dia tinggalkan ibuku di jalan? Kenapa lari? Kenapa tidak cari bantuan? Kenapa? Selama ini diam. Rani menunduk. Ia ikut merasakan sakit yang sedang dipikul Bima. Kamu mau aku ceritakan semua detail yang aku ingat dari malam itu? Tanya Rani lirih. Cerita. Jawab Bima pendek. Rani menarik napas dalam. Aku dengar suara mobil berhenti sebentar. Lalu lampunya sempat berkedip. Seperti dia mau keluar. Tapi tidak jadi. Bima langsung menatap Rani. Dia berhenti. Iya. Sangat sebentar. Seperti dia mau turun. Tapi entah kenapa. Mesinnya hidup lagi. Lalu dia kabur. Bima mencondongkan tubuh. Kamu lihat orangnya? Rani menggeleng. Tidak, karena kaca mobilnya gelap. Dan aku terlalu jauh. Tapi, suara pintunya sempat terbuka sedikit. Aku dengar itu. Aku yakin orangnya melihat ibumu tergeletak. Tapi tidak turun. Bima menunduk. Tangan besar itu menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak dewasa, bahunya bergerak halus. Ia menahan tangis yang mendorong keluar dari dadanya. Rani terkejut. Ia tidak pernah melihat Bima rapuh. Pelan-pelan, Rani mendekat. Ia meletakkan tangan kecilnya di punggung tangan Bima. Bima, kamu tidak sendirian. Kita cari kebenaran ini sama-sama. Bima tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. Panjang sekali, lalu mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Tapi sorot itu lebih kuat daripada sebelumnya. Aku akan selidiki. Suaranya rendah tapi tajam. Mulai besok. Rani mengangguk. Aku bantu. Tidak, kata Bima cepat. Nada itu lebih protektif ketimbang menolak. Aku tidak mau kamu kena bahaya. Rani menatapnya. Kalau kamu pikir ini tidak berbahaya, kamu salah, Bima. Bima terdiam. Rani melanjutkan.
Pelaku tabrak lari yang sembunyikan mobilnya, dan dekat dengan keluargamu. Pasti punya sesuatu yang ia jaga, dan dia bisa jadi tidak ingin kebenaran terbuka. Bima menatap Rani lama, hingga akhirnya ia berkata pelan, "Baik, kamu ikut, tapi jangan jauh dariku. Rani harus tetap di samping aku." Rani tersenyum kecil di balik air matanya. Malam itu, keduanya duduk bersama di ruang keluarga sampai larut, menyusun langkah demi langkah. Di luar rumah, hujan turun semakin deras, seolah dunia tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di balik hari-hari berikutnya. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi dari jauh. Seseorang yang memperhatikan perubahan di rumah itu. Seseorang yang mulai merasa gelisah. Seseorang bernama Darman. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang pekat. Pepohonan di halaman rumah Bima terlihat lebih gelap, seolah menyerap sisa hujan yang belum sepenuhnya mengering. Embun menggantung di pagar besi, memantulkan matahari pagi yang pelan naik dari ufuk. Namun ketenangan itu tidak benar-benar tenang. Ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang hampir tidak terlihat, tapi terasa. Di balik pagar rumah, seseorang berdiri mematung. Bayangan tubuh besar, memakai jaket gelap, dan topi yang ditarik rendah menutupi wajahnya. Sosok itu memperhatikan pintu rumah Bima tanpa berkedip. Bahunya naik turun pelan. Sosok itu adalah Darman, paman Bima. Ia sudah berdiri di sana sejak fajar, menatap rumah keponakannya dengan wajah yang tidak terbaca. Jadi, keadaannya mulai membaik. Gumamnya lirih. Ia melihat mobil-mobil kerabat yang datang kemarin, melihat lampu rumah menyala sampai larut, melihat pintu depan sering dibuka dan ditutup. Dan sejak kemarin, lebih tepatnya sejak ia melihat Rani memandang mobilnya lama sekali, Darman merasakan sesuatu yang tidak enak merayap di dadanya. Ia menghela napas panjang, menepuk pahanya pelan, lalu melangkah menjauh. Ia tidak ingin ada yang tahu ia mengintai. Pagi di rumah Bima. Rani datang lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan cepat sambil membawa termos kecil berisi ramuan hangat buatan ibunya. Rambutnya diikat rapi, dan ia tampak lebih segar meski kantung matanya menunjukkan bahwa ia sulit tidur semalam. Begitu sampai di depan pagar, ia sempat berhenti. Ada bekas jejak sepatu di tanah basah. Jejak yang masih baru. Seperti seseorang berdiri lama di situ. Rani menoleh ke kanan dan kiri. Suasana masih sepi. Ia mengernyit, lalu mengetuk pintu pagar. Bima keluar dengan wajah masih mengantuk. "Kamu pagi sekali." Rani menunduk sopan. "Aku bawa ramuan buat ibu. Biar diminum pagi." Bima membuka pagar. "Masuk." Saat Rani melangkah masuk, tangannya sempat memegang pilar pagar, dan ia melihat jejak sepatu itu lagi. "Bima." Rani menunjuk tanah. "Ada yang berdiri di sini tadi." Bima menoleh cepat. Alisnya naik. "Jejaknya masih baru," ujar Rani pelan. Bima jongkok, memperhatikan jejak itu. Bentuknya besar, seperti sepatu seorang pria dewasa. Dan jaraknya menunjukkan seseorang berdiri diam cukup lama di tempat itu. Bima mengernyit. Ini ukuran sepatu, seperti ukuran kaki laki-laki dewasa. Rani menggenggam tangannya sendiri. "Kamu pikir siapa?" Bima berdiri. "Aku tidak tahu. Tapi siapapun itu, tidak sopan berdiri di depan rumah begini." Rani menatapnya lebih lama, lalu berkata teramat pelan. "Aku merasa, seseorang sedang memperhatikan kita, Bima." Sebuah rasa tidak nyaman melintas di dada Bima. Ia mengangguk pelan. "Mulai hari ini, kamu tidak boleh pulang sendiri. Aku antar." Rani membalas anggukannya. Hatinya berdebar lebih cepat. Di dalam rumah, Ibu Sulastri tampak cerah pagi itu. Wajahnya berseri. Tangannya bisa meraba jalan lebih stabil. Dan ketika Rani menyalakan lampu kecil di dekat sofa, ada sesuatu yang membuat mereka hampir menangis bersama. Ibu Sulastri memejamkan mata, lalu membukanya lagi. "Ibu, lihat, cahaya itu. Lebih besar." Rani langsung menutup mulutnya, menahan haru. "Bima."
Panggil Rani. Bima berlari masuk. Ibu lihat cahaya. Tanyanya cepat. Iya, nak. Senyum Ibu Sulastri muncul. Sekarang seperti lingkaran kecil, putih, terang, buat ibu merasa tidak sendirian lagi. Rani mengusap sudut matanya. Allah baik sekali, Bu. Bima duduk di samping ibunya. Suaranya pelan. Pelan-pelan saja, Bu. Bima di sini. Oh iya, ujar Ibu Sulastri lembut. Kemarin banyak yang datang nengok ibu. Kerabat-kerabat yang baik. Rani dan Bima langsung saling melirik. Ada sesuatu yang seolah berkata, itu topik yang sensitif. Bima memegang lengan Ibu Sulastri pelan. Bu, kemarin Paman Darman datang kan? Ibu Sulastri berpikir sejenak. Ah, iya pamanmu Darman datang. Dia datang sore. Dia juga cerita telah mengecat mobil lamanya menjadi baru. Jantung Bima langsung mengetuk keras dadanya. Dicat baru. Gumamnya. Ya, nak. Dia bilang mobil hitamnya sekarang jadi merah. Biar terlihat lebih cerah katanya. Rani menutup mulutnya. Bima membeku. Seketika semua puzzle yang berterbangan sejak setahun lalu mulai menemukan bentuknya. Mobil hitam dicat jadi merah. Plat sama R144 nah. Lampu rem pernah retak sekarang utuh. Kerabat dekat Paman Darman. Penyelidikan buntu karena saksi tunggal hilang. Bima menutup mata. Tangan besar itu mengepal sampai buku jarinya memutih. Bu. Suaranya serak. Paman Darman. Pernah bilang apa soal kecelakaan itu? Oh. Ibu Sulastri berpikir. Dia cuma bilang semoga pelakunya cepat ditemukan. Dia bahkan bilang mau bantu cari. Rani menahan napas. Bima hampir tidak percaya telinganya sendiri. Seseorang yang berpura-pura membantu. Sementara sebenarnya menyembunyikan sesuatu di balik bayangan. Siang hari halaman rumah. Kerabat dan tetangga sudah pulang sejak kemarin. Halaman rumah kosong. Tanpa mobil. Tapi Rani menatap satu titik kosong di tanah. Tempat mobil merah itu parkir. Ia melihat bekas jejak ban. Rani memanggil Bima. Lihat ini. Bima mendekat. Jejak ban. Rani mengangguk perlahan. Ban depan. Bentuknya agak berbeda. Seperti pernah diganti. Bima menunduk. Memperhatikan lebih lama. Ban mobil yang menabrak ibu dulu. Juga pasti diganti cepat karena bekas gesekan di aspal. Rani menatap Bima. Artinya, mobil itu benar-benar sudah dimodifikasi. Semua bukti dihapus, kecuali satu. Plat. Sambung Bima. Dan saat keduanya berdiri di tengah halaman kosong itu, udara berhembus lebih dingin dari biasanya. Ada langkah-langkah kecil yang mendekati pagar. Bima dan Rani menoleh bersamaan. Seorang tetangga tua lewat sambil mengayuh sepeda. Nak Bima, pagi. Sapanya, pagi, Pak. Tetangga itu berhenti sejenak. Tadi saya lihat pamanmu, Pak Darman, berdiri lama sekali di depan pagar rumahmu. Wajahnya serius sekali. Saya panggil, tapi dia buru-buru pergi. Rani membeku. Bima menegang. Apa? Jam berapa itu, Pak? Tanya Bima. Sebelum subuh tadi. Subuh. Tepat sebelum Rani datang. Tepat saat jejak sepatu itu masih basah. Rani memegang lengan Bima. Suaranya bergetar kecil. Bima, pamanmu, mengawasi rumahmu. Bima mengepalkan rahang. Kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti keputusan akhir yang tidak bisa ditarik kembali. Aku harus hadapi dia. Aku harus cari tahu apa yang terjadi malam itu. Dan kalau dia memang pelakunya. Bima menyapu napas panjang. Aku akan menyeretnya ke kantor polisi dengan tanganku sendiri. Rani menatap Bima lama. Ada takut, tapi juga ada keyakinan. Besok, kita temui pamanmu. Kata Rani. Bima mengangguk sekali. Dan saat malam turun, keduanya tahu. Malam itu akan menjadi malam terakhir sebelum mereka membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini dikunci rapat oleh seseorang yang seharusnya keluarga. Pagi itu langit tampak kelabu.
seolah mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Angin lembut membawa hawa dingin yang menusuk kulit, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang selalu hangat. Seakan semesta ikut menahan napas, menunggu sesuatu terungkap. Rani dan Bima berjalan keluar rumah bersama. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini mereka akan menghadapi orang yang selama ini dekat, namun diduga menyimpan rahasia paling kelam. Rani menggenggam ujung tas lusuhnya, mencoba mengendalikan gemetar yang naik dari telapak kakinya. Bima berjalan di samping, wajahnya tegang namun mantap. Rahangnya mengeras, matanya fokus ke depan. Mereka menuju rumah Paman Darman. Rumah yang tidak terlalu jauh dari kompleks mereka. Di sepanjang perjalanan, tidak ada obrolan, tidak ada canda, tidak ada kalimat penghiburan. Hanya langkah kaki yang melambat setiap kali angin menerpa, seakan memberi waktu untuk berpikir ulang. Namun Bima tidak ingin berpikir ulang. Ia ingin kebenaran hari ini juga. Tidak besok, tidak minggu depan. Hari ini, di depan rumah Paman Darman. Rumah itu tampak sepi. Pagar tertutup, tetapi tidak dikunci. Mobil merah yang kemarin mereka lihat tak ada di halaman. Bima mengetuk pagar pelan, namun suaranya terdengar jelas di antara keheningan pagi. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Tok, tok. Masih tidak ada. Bima mendorong pagar perlahan. Berdecit. Rani menunduk sedikit, berdoa dalam hati agar langkah mereka tidak membawa badai yang terlalu besar. Darman muncul di teras. Jaketnya lusuh, rambutnya sedikit acak. Wajahnya tampak terkejut, bahkan pucat, ketika melihat Bima dan Rani berdiri di halaman. Bima, pagi. Nak, ada apa datang pagi-pagi? Nada suaranya bergetar. Tidak selembut biasanya. Bima tidak membuang waktu. Aku mau tanya soal mobil Paman. Wajah Darman berubah. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuat Rani menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Mobil apa? Mobil Corolla tahun 2006. Yang tadinya hitam, sekarang merah. Darman menelan ludah. Tangannya bergerak ke belakang tubuhnya, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Ah, itu mobil lama Paman. Sudah Paman ket ulang. Ada apa memangnya? Bima melangkah maju. Platnya R144 kan? Darman terdiam. Matanya membesar sedikit. Itu cukup menjawab semuanya, tanpa perlu kata-kata. Rani berdiri di belakang Bima, wajahnya penuh kecemasan. Bima, Rani berbisik sangat pelan. Dia tahu. Bima mendekat lagi. Kali ini suaranya lebih rendah namun tajam. Mobil itu ada di mana sekarang? Paman Darman tidak menjawab. Paman, lanjut Bima. Aku tanya baik-baik. Mobil itu sekarang di mana? Akhirnya Darman bicara. Di bengkel. Lagi perbaikan. Perbaikan? Kebetulannya terlalu tepat. Terlalu rapi. Terlalu bersamaan waktunya dengan penyelidikan Bima. Perbaikan bagian apa? Tanya Bima. Darman terdiam lebih lama. Lampu rem, sebelah kanan. Rani menutup mulutnya. Hatinya serasa jatuh ke dalam jurang. Bima hampir tidak bisa bernapas. Itu tanda yang paling jelas. Tanda yang hanya saksi tahu. Tanda yang hanya pelaku tahu. Tanda yang hanya Rani ceritakan. Lampu rem sebelah kanan. Darman memaksa senyum kaku. Tapi Bim, itu cuma karena terbentur waktu parkir. Cukup, Paman. Suara Bima terdengar datar namun mengandung badai di baliknya. Darman mematung. Bima menatap mata Paman yang dibesarkan bersama ayahnya itu. Pria yang ia hormati sejak kecil. Pria yang menggendongnya waktu ayahnya meninggal. Pria yang selalu mengaku sayang padanya. Tapi hari ini, matanya melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak ia kenal. Paman. Bima menarik napas panjang, menahan amarah. Aku tanya sekali lagi. Malam kecelakaan itu, Paman ada di mana? Darman langsung mundur setengah langkah. Tangannya meremas kusen pintu. Paman
Paman sudah bilang waktu itu. Paman di luar kota. Ada urusan. Ingat, kan? Bima tidak berkedip. Bilang yang sebenarnya. Darman mulai gelisah. Ia melirik ke jalan, lalu ke rumah sebelah. Seakan takut ada yang mendengar. Bima, ini tidak seperti yang kamu pikir. Kecelakaan itu, Paman tidak sengaja. Rani menutup mata. Bima perlahan merasakan darahnya berhenti mengalir. Jadi benar. Kalimat itu keluar begitu saja. Paman menabrak ibu. Darman segera maju, mendekati Bima. Bima, dengarkan dulu. Paman tidak sengaja. Ibumu tiba-tiba muncul di tikungan. Paman kaget. Mobil licin. Paman tidak sempat rem. Bima menahan napas. Suara paman itu seperti gema dari mimpi buruk yang ia dengar setahun lalu. Suara Bima memecah. Kenapa paman tidak turun? Kenapa paman tinggalkan ibuku? Kenapa paman biarkan ibuku terbujur di jalan malam-malam tanpa bantuan? Darman menggenggam kepala. Paman takut. Paman panik. Paman tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu. Bima mendekat cepat. Suara itu menusuk dada Darman. Kamu polisi. Tuduh Darman terbata-bata. Aku polisi yang dipenjara oleh rasa bersalah selama setahun. Paman. Bima mengangkat suaranya. Ibu buta. Ibu trauma. Ibu hampir meninggal. Dan paman diam. Diam selama setahun. Darman akhirnya menangis. Paman salah. Paman tahu paman salah. Rani berdiri di samping Bima. Suaranya bergetar. Kamu lihat dia tergeletak. Kamu dengar suara tubuhnya jatuh. Tapi kamu kabur. Darman memejamkan mata. Paman takut masuk penjara. Paman takut keluarga hancur. Paman bukan orang jahat. Orang jahat adalah orang yang tahu ia salah, lalu lari. Rani berkata dengan suara sangat lembut. Dan paman memilih jadi orang jahat malam itu. Darman menangis keras. Suara seorang pria dewasa yang akhirnya jatuh setelah memikul rahasia terlalu lama. Bima memejamkan mata. Hatinya hancur. Lututnya goyah. Ia tidak menyangka orang yang menabrak ibunya adalah orang yang ia panggil keluarga. Dengan suara nyaris putus, Bima berkata, Paman, ikut aku ke kantor. Darman menggeleng cepat. Panik. Bim, jangan. Paman mohon. Paman punya anak. Punya cucu. Jangan biarkan paman di penjara. Bima menguatkan rahangnya. Paman harus bertanggung jawab. Darman berlutut di depan Bima. Benar-benar berlutut. Air matanya jatuh di lantai teras. Bima, paman mohon. Paman berlutut. Jangan lakukan ini. Bima mundur setengah langkah. Air matanya sendiri mulai turun. Paman memohon di tempat yang salah. Bisik Bima. Nyaris patah. Karena ibu tidak diberi kesempatan memohon ketika ia tergeletak sendirian di jalan. Darman terdiam. Tidak ada pembelaan yang tersisa. Tidak ada alasan. Bima menarik borgol dari pinggangnya. Tangan yang biasanya tegas kini gemetar. Paman Darman. Suaranya bergetar. Dengan ini aku tangkap. Atas dugaan tabrak lari. Dan meninggalkan korban tanpa pertolongan. Darman tidak melawan. Ia menunduk. Air matanya jatuh terus. Rani berdiri di belakang Bima. Tangannya menutup mulut. Menangis dalam diam. Hatinya sakit melihat keluarga saling patah. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Saat Bima mengunci borgol di tangan pamannya, ia berbisik lirih. Ini untuk ibuku. Beberapa hari kemudian, Ibu Sulastri duduk di teras rumah. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Rani duduk di sebelahnya, memijat pelan-pelan bagian belakang kepala. Tatkala sinar matahari menyentuh kulit wajah Bu Sulastri, perempuan itu terdiam. Rani menoleh, bingung. Di saat yang sama, Bu Sulastri mengangkat tangannya sendiri, meraba kain putih yang selama ini menutupi matanya. Kain itu terlepas, jatuh ke pangkuannya. Ia membuka matanya pelan, dan dalam sekejap,
Pandangan itu kembali. Jus. Penuh cahaya. Tidak kabur sedikit pun. Bu Sulastri memegangi mulutnya. Tubuhnya bergetar. Allah, aku bisa melihat. Suaranya pecah. Penuh keajaiban. Aku bisa melihat lagi. Rani, aku benar-benar bisa melihat. Rani tertegun. Lalu menutup mulutnya sambil menangis bahagia. Bu, itu artinya pengobatan aku berhasil. Bu Sulastri berdiri, menatap wajah Rani dengan mata yang benar-benar kembali seperti dulu. Ia menyentuh pipi gadis itu, menatapnya tanpa berkedip. Anakku, aku bisa melihatmu. Kau begitu cantik. Saat itu juga, Bima keluar dari dalam rumah. Ia membeku. Jantungnya seperti jatuh. Bu? Langkahnya pelan, penuh rasa takut dan harap. Bu Sulastri menoleh. Tatapan itu hidup. Tidak gelap seperti dulu. Ia tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah setahun. Bima, nak, ibu bisa melihatmu lagi. Bima langsung berlari, memeluk ibunya erat. Tidak peduli air matanya jatuh seperti hujan. Ibu, Allah, ibu kembali, ibu kembali. Rani berdiri di samping mereka, senyum kecil namun penuh haru. Pengobatannya benar-benar berhasil. Dan pagi itu, cahaya matahari menjadi saksi bahwa keajaiban akhirnya datang kepada keluarga itu. Cerita selesai. Di antara luka yang perlahan sembuh, dan kebenaran yang akhirnya muncul, hidup 3 orang itu berubah selamanya. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis penjual koran yang dihina adalah penyembuh, sekaligus saksi paling penting. Kadang, cahaya tidak datang dari tempat yang kita harapkan. Kadang, Allah mengirim pertolongan lewat orang yang paling tidak kita duga. Dan ketika semua rahasia akhirnya terbuka, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Namun justru dari situlah hidup mereka dimulai kembali. Sahabat 1000 kisah nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.